Halo semuanya, kami dari Kelompok 7. Saya Zaidan Muzaki dengan NIM 2310 2112 183. 3. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2310 2112 10094. Saya Muhammad Naufal Ferdian dengan NIM 2310 2112 10088. Saya Fadila Sidik dengan NIM 2310 211 210086. Saya Andre Jondito dengan NIM 2310 21121 0079. Saya Muhammad Iqbal Anda Putra dengan NIM 2310 2113 10024. Saya Muhammad WJ Gimnasiak. Aku Muhammad Naufal Putra Fondren dengan NIM 2310 2112 10091. Kami siap mendapatkan nilai terbaik. Ini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang lahan basah. Pertama akan dijelaskan oleh Kak Andre. Oke, untuk pengertian lahan basah sendiri, lahan basah itu adalah dari daerah rawa, payau, lahan gambut, dan daerah, entah itu alami atau buatan, tetap ataupun sementara. Dengan keadaan yang air tergenang ataupun mengalir ya. Dan untuk lahan basah sendiri juga dapat mencakup wilayah riparian atau tepian sungai dan pesisir-pesisir yang berdekatan dengan suatu lahan basah, pulau-pulau ataupun bagian-bagian laut yang dalamnya itu lebih dari 6 meter yang terlingkupi oleh lahan basah. Itu menurut dari konvensi Rimsar. Lahan rawa dapat diartikan sebagai daerah paya, rawa, gambut atau air yang terjadi secara alami atau buatan, bersifat permanen atau sementara, dengan air yang statis atau mengalir, segar, payau atau asin, termasuk area air laut yang tidak lebih dari 6 meter. Lahan rawa dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria sesuai dengan tujuan pengelompokannya tersebut. Misalnya berdasarkan rejim hidrologinya, maka lahan rawa dapat dibedakan atas dua tipologi lahan, yaitu rawa lebak dan rawa pasang surut. Lahan rawa yang berada di sekitar dataran banjir daerah pantai, seperti lahan rawa pasang surut, terbentuk akibat peningkatan muka air laut yang membawa sedimen dan atau aliran sungai yang bermuara ke laut. Baik, jika saya simpulkan, maka definisi dari tanah gambut itu sendiri artinya adalah akumulasi dari bahan organik yang sudah terendam dengan sangat lama. Oke, baik. Jadi kita bisa lihat untuk tanahnya sendiri, di situ ada tumbuh-tumbuhan yang tidak terurai ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita lihat, tanah itu benar-benar nggak menjadi utuh 100% menjadi pasir gitu. Tapi masih banyak bentuk tanamannya, sehingga ini dinamakan sebagai tanah gambut karena tidak terurai dengan sempurna dan juga mempunyai kelembapan akibat daripada rawa yang dihasilkan oleh cuaca maupun tanah yang tidak mencukupi oksigennya. Adapun mengenai karakteristik lahan basah sendiri, lahan basah adalah wilayah yang selalu atau secara musiman tergenang air dangkal, memiliki tanah yang lembab dan juga kekurangan oksigen, serta ditumbuhi vegetasi khas seperti tumbuhan air, rawa, ataupun mangrove. Sistem ini kaya akan keanekaragaman hayati, menjadi habitat penting bagi berbagai satwa, sekaligus berfungsi menahan banjir, menyaring air secara alami, dan juga menyimpan cadangan karbon. Oke, jadi pertanyaannya mengapa kita selaku atau sebagai mahasiswa hukum itu harus mempelajari tentang lahan basah. Nah teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasanya tidak ada secara eksplisit dan juga secara lex specialis menjelaskan terkait peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang lahan basah. Hanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang mana itu membahas tentang lingkungan hidup. Jadi tentunya ini merupakan PR sebagai mahasiswa hukum untuk merancang dan juga mengolah tentang bagaimana semestinya undang-undang itu dibentuk untuk melindungi dan juga menjaga ekosistem kita. Karena yang pertama, sebagai mahasiswa Bumang Kurat, lahan basah itu merupakan satu pusat studi kami yang mana kita spesial dalam pengolahan di situ, dan tentunya ini untuk menjaga ekosistem, juga untuk mengurangi dampak terkait lingkungan, dan juga untuk menjaga terkait bagaimana ketika kemungkinan adanya sebuah konflik yang terjadi ataupun ketika adanya permasalahan sengketa terkait lingkungan basah ini. Mungkin itu sekian. Jadi potensi konflik yang kemungkinan akan terjadi ketika kita memiliki lahan basah yang pertama adalah seperti yang dilihat di sini. Memang banyak sekali lahan-lahan yang terdampak dengan area air seperti itu dan juga bisa dibilang banjir. Nah, ketika lahan-lahan yang berisikan air seperti ini dibangun suatu bangunan,
sehingga hilang yang namanya tempat resapan air. Nah, ini yang biasanya menjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Permasalahan seperti apa? Lahan yang seharusnya menjadi tempat resapan air karena dibangun suatu bangunan di Universitas Lambung Mangkurat sehingga resapan air tersebut menjadi berkurang. Dampaknya apa kepada masyarakat? Sehingga ini memicu yang namanya banjir. Nah, hal ini yang sering terjadi di Kota Banjarmasin. Kenapa kita sering sekali mengalami kebanjiran? Karena memang kondisi kita yang merupakan kondisi lahan basah tapi tidak memiliki banyak sekali tempat resapan air karena banyaknya bangunan permanen, sehingga inilah yang menjadi pemicu dan juga permasalahan. Sehingga untuk menuntaskan dan juga menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah Kota Banjarmasin juga sudah mengatur pengaturan yang mana setiap bangunan harus menggunakan bangunan panggung. Agar apa? Hal ini agar tempat resapan air itu tidak hilang seperti itu. Jadi walaupun bangunan-bangunan seperti kelas, seperti bangunan-bangunan yang lainnya, tetapi masih ada tempat resapan air. Nah, ini yang menjadi solusi untuk permasalahan dan juga kebudayaan kita seperti itu. Terima kasih. Nah, begitu saja penjelasan dari teman-teman saya dari apa itu definisi dan karakteristik dari lahan basah, mengapa kita sebagai mahasiswa hukum harus mempelajari lahan basah, serta potensi dari konflik yang akan timbul dari lahan basah. Semoga informasi tersebut dapat membantu kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.